Keunggulan utama Rusia dalam perang Ukraina adalah kemampuannya terus menyerang wilayah belakang Ukraina dengan rudal dan drone dari wilayah pendudukan. Keunggulan itu belum hilang, tapi berkat Amerika Serikat, Ukraina hampir mencapai keseimbangan. Senjata baru Amerika Serikat akan mengubah perang Ukraina dan membuat belakang Rusia jadi zona mematikan yang belum pernah ada. Rusia tak mampu mencegah hal yang akan terjadi. Pada 2 Februari Warzone, TWZ, mengumumkan tahap terbaru pengembangan senjata penting telah selesai. Dagger berkarat telah terbang. Bukan hanya itu, menurut TWZ, rudal jelajah yang hemat biaya ini juga telah menyelesaikan fase pengujian yang membuatnya selangkah lebih dekat untuk tiba di Ukraina. Angkatan Udara Amerika Serikat telah merilis detail baru dari uji tembak langsung rudal baru ini. Ini salah satu dari sepasang amunisi serangan jarak jauh, ARAM, yang dikembangkan untuk program pengiriman ribuan rudal ke Ukraina. Kita akan kembali ke poin itu dalam beberapa saat. Pertama, uji coba Angkatan Udara ini telah berhasil besar, namun ada sedikit kebingungan tentang kapan sebenarnya uji coba ini dilakukan. Angkatan Udara Amerika Serikat sendiri mengumumkan pada 30 Januari bahwa uji tembak langsung yang sukses telah dilakukan di area uji dan pelatihan Eglin pada 21 Januari 2025 yang menurut mereka kurang dari 16 bulan sejak kontrak awal untuk pengembangan misil tersebut diberikan. TWZ melaporkan tanggal yang sama, namun Defense Express menduga tanggal uji tembak ini mungkin salah ketik. Menurut mereka, tanggal sebenarnya kemungkinan lebih lambat dengan penjelasan dari media tersebut. Faktanya, pengembangan rudal jelajah baru di bawah program IRAM untuk Ukraina tidak dimulai pada tahun 2023. Permintaan proposal sebelum pemilihan pesaing dan penandatanganan kontrak dimulai pada 31 Januari 2024, diikuti dengan pesanan bulan Oktober yang menjelaskan jangka waktu 16 bulan tersebut. Tanggal mana yang benar dan apakah itu penting? Jika Angkatan Udara Amerika Serikat memberi tanggal yang benar, jika belum diubah saat video ini dibuat, belati berkarat itu mungkin segera dikirim ke Ukraina. Uji coba tembak langsung lebih dari setahun lalu menunjukkan segala penyesuaian pada belati berkarat sudah selesai atau sedang berjalan. Jika Defense Express benar soal salah ketik, Ukraina mungkin harus menunggu lebih lama jika uji coba belum membuktikan belati berkarat siap pakai. Tanggal. Terlepas dari kebingungan, ada satu berita utama yang sederhana. Belati berkarat telah berhasil diuji. Brigadir Jenderal Robert Lyons Derberas, eksekutif akuisisi portofolio senjata Amerika, segera memuji keberhasilan uji coba itu. Beralih dari kontrak ke demonstrasi tembak langsung dalam waktu kurang dari 2 tahun, menunjukkan kami bisa menghadirkan kemampuan mematikan dan efisien dengan cepat, ujarnya. Inilah cara kami membangun kembali militer dengan memberdayakan tim dan mitra industri untuk mengurangi birokrasi dan memberi alat yang dibutuhkan prajurit untuk menang. Rusty Dagger berkembang pesat, terlepas dari tanggal yang sudah disebutkan sebelumnya. Walau Angkatan Udara Amerika Serikat tak menyebut nama rudal jelajah itu dalam rilis pers, TWZ dan Defense Express menyebut foto-foto uji coba yang dipublikasikan jelas menunjukkan senjata yang diuji. Foto-foto ini memperlihatkan Rusty Dagger menukik vertikal ke sasaran diam dan hulu ledak aktifnya meledak. Belum jelas platform udara yang digunakan untuk meluncurkan rudal ini. Namun, jika ARAMS dikirim ke Ukraina, kemungkinan besar F-16 terlibat dalam uji coba atau akan kompatibel dengan Rusty Dagger saat sudah siap digunakan. Kami telah beberapa kali menyebut program IRAM. Seperti dijelaskan sebelumnya di video ini, rudal Rusty Dagger merupakan bagian dari program IRAM. Program tersebut akan mengirim ribuan rudal jelajah ke Ukraina dengan bantuan Amerika Serikat. Jane melaporkan tentang kesepakatan ARAM pada bulan September lalu, mencatat bahwa kesepakatan itu telah ditandatangani pada 28 Agustus. Dan akan menghasilkan Amerika Serikat mengirimkan 3.350 modul sistem navigasi inersia, sistem pemosisi global tertanam seperti yang mereka sebut ke Ukraina.
Defense Express menyebut program ini bertujuan mengirim rudal murah ke Ukraina. Sebanyak 3.350 ARAMS yang akan tiba di negara tersebut hanya menelan biaya $825 juta dan telah didanai oleh mitra Eropa Ukraina. Itu berarti sekitar $246.000 per rudal. Ini memberi peluang Ukraina membeli lebih banyak di masa depan. Anggap saja Ukraina sebagai zona uji tempur. Rusty Dagger telah lulus uji awalnya dengan hasil yang sangat baik. Jika Ukraina nantinya membuktikan bahwa rudal tersebut dapat digunakan untuk menyebabkan kerusakan serius pada target-target Rusia, mereka pasti ingin membeli lebih banyak lagi. Ukraina akan membuktikan rudal itu layak dipakai di zona tempur. Dengan begitu, permintaan naik dan produsen Rusty Dagger, Zona 5 Teknologi, mendapat banyak pesanan sehingga produksinya meningkat. Semua ini adalah kekhawatiran di masa depan, tetapi seperti yang akan Anda temukan dalam beberapa saat, apa yang kita ketahui sejauh ini tentang Rusty Dagger menunjukkan bahwa ini akan menjadi rudal yang diinginkan oleh setiap negara barat. Selain Rusty Dagger, masih ada rudal lain yang dikembangkan dalam proyek IRAM, seperti dilaporkan media United 24 pada 3 Februari terkait uji coba sukses rudal tersebut. Perusahaan Co-Aspire sedang mengembangkan rudal jelajah dengan konsep serupa, namun belum diketahui apakah sudah diuji tembak langsung. Co-Aspire menyatakan rudal mereka, Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile, berhasil menyelesaikan penerbangan jarak jauh, seperti ditunjukkan dalam video di saluran YouTube perusahaan. Selain itu, saat ini kita belum melihat banyak tentang Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile. Ukraina tidak peduli soal itu. Pengujian tembak langsung Rusty Dagger berarti setidaknya satu ARAM telah mencapai tonggak penting, dan itu berarti Rusty Dagger telah mengambil langkah besar semakin dekat untuk menjadi bagian dari persenjataan senjata yang terus bertambah yang dapat digunakan Ukraina untuk menyerang bagian belakang Rusia. Di antara senjata-senjata tersebut adalah Ruta Blok 2 yang merupakan rudal jelajah yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Destinus. Menurut media United 24, rudal jelajah ini merupakan evolusi dari rudal Ruta sebelumnya yang pertama kali digunakan oleh pasukan pertahanan Ukraina pada Desember 2024. Detail penggunaan rudal dan jadwal penerimaan Ruta Blok 2 oleh Ukraina masih terbatas. Namun, Ukraina sedang menutupi kekurangan rudal jelajah dengan senjata ini. Dan, seperti yang akan segera Anda ketahui, mengisi kekurangan tersebut sangat penting bagi Ukraina. Kembali ke Dagger yang berkarat, apa yang kita ketahui tentang rudal ini sejauh ini menunjukkan bahwa rudal ini akan menjadi aset besar bagi Ukraina. Menurut Defense Express, rudal ini diyakini sangat akurat dan mampu membawa hulu ledak seberat sekitar 227 kg atau sekitar 500 pon. Dampaknya setara dengan banyak bom berpemandu yang telah diluncurkan Rusia ke kota-kota Ukraina dalam beberapa tahun terakhir. Selain hulu ledak seberat 500 pon itu, Rusty Dagger diyakini mampu menempuh jarak hingga 400 km atau sekitar 248 mil. Artinya, jangkauannya lebih jauh dari rudal ATACMS yang diterima Ukraina dari Amerika Serikat dan digunakan menyerang target di wilayah belakang Rusia. Rusty Dagger juga dikabarkan dapat mencapai kecepatan maksimum Mach 0,6 dan memiliki akurasi hingga 10 meter atau sekitar 32 kaki dari targetnya. TWZ menambahkan, rudal itu membawa hulu ledak-ledakan atau fragmentasi. Dan diyakini rudal ini memiliki setidaknya beberapa tingkat kemampuan penetrasi yang berpotensi menjadikannya pilihan yang baik untuk menghadapi target yang diperkuat. Ada juga sebuah video yang dipublikasikan pada Juni 2025 yang memperlihatkan seperti apa Rusty Dagger saat terbang. Video ini direkam sebelum uji tembak dengan asumsi tanggal Angkatan Udara Amerika Serikat benar. Namun, video ini memberi kita wawasan tentang rudal baru tersebut. Zone 5 Technologies membangun Rusty Dagger untuk menyediakan beberapa opsi peluncuran. Dan bahwa mesin rudal ini menyala tanpa menggunakan bahan peledak apapun yang kemungkinan akan mengurangi jejak panasnya pada fase awal, sehingga membuatnya lebih sulit untuk dilawan. Rudal ini bisa bernavigasi otonom dan terbang rendah mengikuti kontur medan untuk navigasi. Sekali lagi, ini sangat ideal
dari sudut pandang untuk menghadapi pertahanan udara Rusia. Semakin rendah rudal terbang, semakin kecil kemungkinan pertahanan udara tersebut dapat mendeteksinya tepat waktu untuk menembaknya. Ngomong-ngomong, Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile yang sedang dikembangkan oleh Aspire tampaknya memiliki spesifikasi yang serupa. Ini adalah rudal yang dicetak 3D dengan ukuran fisik yang hampir sama dengan Bomb Guided Bomb Unit 38 atau Mark 82 yang masing-masing memiliki berat 500 pon. Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile bisa diintegrasikan ke pesawat manapun yang membawa Guided Bomb Unit 38 menunjukkan rudal ini dirancang kompatibel dengan pesawat era Soviet Ukraina. Apa yang kita lihat di sini adalah hasil dari program IRAM yang sedang dijalankan. Program itu, terutama Rusty Dagger, akan membawa dampak besar bagi Ukraina. Program ini akan mengubah segalanya. Jika kamu ingin wawasan seperti ini, jangan lupa berlangganan The Military Show. Kami bahas topik seperti ini setiap minggu di video kami. Sebelumnya di video ini, kami telah membahas bagaimana Rusty Dagger dan rudal jelajah lain yang akan tiba di Ukraina akan berdampak besar pada kemampuan tempur Ukraina. Intinya, Ukraina akan mendapatkan kemampuan untuk menyerang target-target Rusia yang saat ini berada di luar jangkauan sebagian besar senjata yang mereka miliki dalam persenjataannya. TWZ melaporkan bahwa bom berpemandu presisi buatan Barat pun tak bisa menembus sedalam Rusty Dagger. Namun, rudal jelajah Amerika yang baru ini dapat menghantam target dengan kekuatan yang kurang lebih sama seperti yang dapat diberikan oleh bom luncur tersebut. Tidak benar jika dikatakan Ukraina tak punya opsi menyerang wilayah belakang Rusia, terutama di Ukraina yang diduduki. Banyak drone jarak jauh milik Ukraina yang lebih dari mampu untuk melakukan tugas tersebut. Namun, dari segi jangkauan, Ukraina akan ingin mempertahankan sebanyak mungkin drone-drone itu untuk serangan ke wilayah Rusia. Ukraina mengembangkan drone serangan jarak menengah untuk menyerang area yang tak terjangkau, drone first person view. Sementara drone jarak jauh terlalu berharga untuk misi ini. Stepovy Vita adalah contoh yang bagus. United 24. Media melaporkan peluncuran drone ini pada bulan Februari, mencatat bahwa drone ini memiliki jangkauan 70 km atau 434 mil dan dapat membawa hulu ledak seberat 5 kg atau 11 fon. Senjata ini berguna, tapi spesifikasinya menunjukkan alasan Ukraina butuh rudal jelajah. Seperti Rusty Dagger, ARAM Amerika dapat menempuh jarak lebih dari 4 kali lipat dan dapat menyerang dengan kekuatan 100 kali lipat dari Stepovy Vita. Akhirnya, ini jadi pilihan lebih baik untuk banyak target yang ingin dihancurkan Ukraina dan jumlahnya sangat banyak. Menurut TWZ, jangkauan dan kekuatan Rusty Dagger membuatnya efektif untuk menghancurkan pusat logistik, pertahanan udara, serta fasilitas komando dan kontrol Rusia. Jika benar rudal ini bisa menembus pertahanan, Rusty Dagger sangat cocok untuk serang pangkalan udara. Rusia mungkin tidak akan mampu menghentikannya dari menembus hanggar tempat pesawat disimpan jika Ukraina diizinkan menggunakan rudal tersebut di dalam wilayah Rusia sendiri. Rudal ini juga bisa sangat efektif membatasi kapasitas industri militer Rusia melalui serangan dahsyat ke kilang minyak dan fasilitas produksi. Hal yang mungkin tak bisa dilakukan drone jarak jauh Ukraina. Namun, kata diizinkan bisa memberi petunjuk tentang potensi masalah. Izin Ukraina memakai belati berkarat di wilayah Rusia masih sangat diperdebatkan. Rudal jelajah baru ini dapat menempuh jarak lebih jauh dibanding rudal ATACMS yang diberikan Amerika Serikat ke Ukraina. Rudal-rudal tersebut menjadi pusat kontroversi pada tahun 2025 ketika Wall Street Journal mengungkapkan bahwa Pentagon diam-diam telah memblokir penggunaan rudal itu oleh Ukraina terhadap target apapun yang tidak berada di wilayah Ukraina sendiri selama sebagian besar tahun itu. Pada bulan Agustus, jurnal tersebut melaporkan bahwa Amerika Serikat telah membuat sistem izin baru pada suatu waktu di akhir musim semi. Hal itu memberikan Amerika Serikat kekuatan untuk memveto penggunaan ATACMS. Dua pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada media tersebut bahwa mereka mengetahui setidaknya satu kesempatan di mana Ukraina berusaha menyerang target di Rusia menggunakan ATACMS. Namun,
permintaan tersebut ditolak oleh mekanisme peninjauan baru ini. Mekanisme ini juga memberi keputusan akhir kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth soal boleh tidaknya Ukraina memakai ATACMS sesuai keinginannya. Satu permintaan Ukraina berhasil melewati mekanisme peninjauan baru. Pada November, NBC melaporkan Ukraina menyerang target militer di Rusia, disebut sebagai perkembangan signifikan setelah pengungkapan Wall Street Journal. Serangan tersebut menandai pertama kalinya Ukraina secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah menggunakan ATACMS di dalam wilayah Rusia sejak diberikan izin untuk melakukannya pada November 2024. Kita tahu permintaan bisa melewati mekanisme peninjauan Amerika Serikat asalkan mekanisme ini masih ada. Namun, poin penting di sini adalah bahwa Rusty Dagger bersama dengan Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile mungkin akan menghadapi pembatasan serupa jika memang demikian keadaannya. Ukraina kini harus meminta izin setiap kali ingin menggunakan rudal yang memang dirancang untuk menyerang Rusia. Izin Ukraina sangat tergantung pada arah angin politik saat permintaan diajukan. Namun, pembatasan ATACOM tampaknya tidak berlaku bagi Ukraina yang menyerang target Rusia di wilayah pendudukan. Dengan asumsi yang sama untuk Rusty Dagger dan Rasem, Ukraina setidaknya akan mendapat senjata untuk merusak bagian belakang Rusia di wilayahnya sendiri. Ingat, setiap pos komando atau titik logistik yang hancur akan sangat melemahkan serangan Rusia terhadap pertahanan Ukraina. Artinya, ARAMS juga bisa menjadi faktor yang sangat berpengaruh terhadap situasi di seluruh garis depan. Geopolitik baru juga menawarkan perspektif yang menarik. Dikatakan bahwa kedatangan ARAMS ke Ukraina merupakan sinergi antara kemampuan Amerika dan Ukraina. Rusty Dagger akan melengkapi persenjataan senjata jarak jauh seperti Flamingo dan Neptune yang semuanya rudal buatan Ukraina. Hal ini memungkinkan Ukraina meluncurkan serangan rudal jelajah dan mungkin balistik seperti yang dipakai Rusia terhadap Ukraina. Kemampuan Ukraina melakukan serangan rudal besar secara mandiri akan membuktikannya. Presiden Zelensky memegang kartu truf yang dikhawatirkan Trump, menurut media. Itu benar, jika belati berkarat itu tiba, cukup banyak sejak awal sehingga Ukraina bisa menggunakannya dalam serangan besar, termasuk drone dan rudal lain. Putin juga harus khawatir pada kerusakan yang pasti ditimbulkan serangan-serangan itu. Putin khawatir Ukraina makin mendekati keseimbangan dalam salah satu aspek invasi yang masih dikuasai Rusia. Apa maknanya? Bagi Putin saat ia membangun pengaruh demi tuntutan perdamaian maksimalisnya, hanya waktu yang tahu. Biaya rendah rudal tersebut juga tidak bisa diabaikan. Meskipun Ukraina telah berjuang dengan gagah berani melawan Rusia selama 4 tahun, tidak bisa disangkal bahwa upaya perang telah memberikan beban finansial yang signifikan bagi negara tersebut. Saat ini, Ukraina sedang menghadapi total utang pemerintah lebih dari 213 miliar dolar dan rasio utang terhadap produk domestik brutonya berada di kisaran 100%. Mekanisme pinjaman membantu Ukraina untuk bertahan, tetapi negara ini berada dalam situasi keuangan yang tidak sehat. Senjata yang bisa diproduksi massal dengan biaya murah, namun tetap mampu menghancurkan militer Rusia akan sangat diminati. Pisau berkarat tampaknya memenuhi kriteria tersebut jika misilnya sesuai dengan yang dijanjikan, beserta kemampuan yang ditunjukkan dalam uji tembak langsung. Ukraina mungkin punya sesuatu yang bisa mengubah situasi, baik secara ekonomi atau militer. Satu aspek terakhir dari pisau berkarat juga bisa sangat penting bagi Ukraina. Badan Kerja sama Keamanan Pertahanan menyampaikan ini pada Agustus saat penjualan ARAMS ke Ukraina diumumkan. IRAM adalah contoh kolaborasi dengan sekutu NATO untuk mengembangkan sistem mumpuni, scalable, dan dapat dikirimkan dengan cepat, kata badan tersebut. Ini adalah rudal buatan Amerika Serikat, dibeli ribuan unit dengan dana dari anggota NATO Eropa. Desain yang memecahkan masalah khusus Ukraina menunjukkan tingkat kerjasama yang tak diduga Putin, meski dengan segala intriknya. The Rusty Dagger dan Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile membuktikan hasil kerja sama Ukraina dan NATO dalam menciptakan senjata khusus untuk melukai Rusia.
Ukraina tentu berharap demikian. Uji coba penembakan langsung, Rusty Dagger, baru-baru ini menandakan batch pertama, rudal ini akan segera dikirim, kemungkinan pada 2026. Sejujurnya, semakin cepat, semakin baik dari sudut pandang Ukraina. Begitu Ukraina mendapatkan Rusty Dagger, mereka akan menusukkannya berulang kali ke jantung gelap mesin perang Putin. Terkait sekutu NATO yang membantu Ukraina, Amerika Serikat bukan satu-satunya negara yang hampir memberi rudal pengubah permainan. Swedia juga kemungkinan akan berperan. Dan ada satu kata khusus yang akan membuat Putin merinding. Kata itu adalah meteor. Anda akan tahu mengapa Putin takut pada hal itu dan rencana Swedia lainnya di video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk info terbaru tentang kemampuan ofensif Ukraina. Dan terima kasih seperti biasa sudah menonton.